Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Septiana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Untuk memenuhi mata kuliah komunikasi olahraga, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah komunikasi, tujuan, dan juga konsep dasar dari komunikasi olahraga. Oke, langsung aja yang pertama tentang sejarah komunikasi. Di mana sejarah komunikasi ini dimulai dengan perkembangan aktivitas retorika yang terjadi di zaman Yunani kuno. Komunikasi ini baru dimulai berkembang ketika ditemukannya mesin ketik oleh Gutenberg pada tahun 1457. Adanya perbedaan rentang waktu pencatatan sejarah antara hasil pemikiran ahli sejarah komunikasi pada abad 19 dengan pencatatan sejarah zaman Yunani kuno. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri terputus kira-kira 1400 tahun, dimulai lagi pada saat aktivitas retorika awal sampai pada abad pertengahan atau pada saat penyebaran agama. Menurut Evan Rogers dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan komunikasi dengan kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi 4 jenis tahapan perubahan dan juga perkembangan. Mulai dari komunikasi dari era tulis-menulis, era media cetak, era media telekomunikasi, di mana dikembangnya komunikasi melalui mengenal komunikasi jarak jauh, dan perkembangan yang terakhir seperti sekarang ini adalah komunikasi secara video tertulis atau perkembangan saat ini komunikasi seperti internet, dunia maya, televisi, dan juga media massa. Materi yang kedua tentang konsep dasar dari komunikasi itu sendiri. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang artinya komunis atau yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi itu suatu aktivitas atau proses penyampaian pesan dari komunikator ke komikan dengan menggunakan media tertentu dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan juga kesepadanan bersama. Perlu diingat ada 5 elemen utama dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada informasi atau berita atau pesan yang disampaikan, yang ketiga ada komikan, yang keempat ada umpan balik, dan yang ketiga ada yang kelima ada konteks. Oke, lanjut materi yang ketiga tentang tujuan dan juga manfaat komunikasi. Tujuan komunikasi itu tujuan utama dari sebuah komunikasi itu adalah perubahan sikap, perilaku, dan juga pikiran yang tertanam sebelumnya kepada hal baru setelah terpapar oleh informasi yang disampaikan oleh komunikator. Namun secara universal, tujuan dari komunikasi itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada mengubah sikap, yang kedua untuk mengubah opini, yang ketiga untuk mengubah perilaku. Selain tujuan tersebut, ada komunikasi itu juga dapat digunakan dalam mempermudah interaksi antara pelaku komunikasi, seperti untuk mempermudah menyampaikan ide agar pikiran gagasan dapat dimengerti oleh para pelaku komunikasi, terus juga untuk memahami orang lain juga bisa, terus juga untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi secara singkat dapat kita katakan bahwa komunikasi itu bertujuan untuk mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan juga tindakan. Setiap komunikasi tentunya mempunyai tujuan bagi para pelaku komunikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku komunikasi. Yang terakhir tentang manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi itu yang pertama itu bisa dilihat dari manfaat dari komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan dalam ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan membentuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi di ekspresif. Komunikasi ekspresif ini dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan pesan-pesan emosi kita.
perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan, terutama melalui pesan-pesan nonverbal. Lalu juga manfaat komunikasi secara ritual. Suatu komunikasi ritual itu yang biasanya dilakukan secara kolektif. Mereka bisa berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual, menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif, menjadikan perasaan terdalam seseorang. Yang keempat itu ada komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini tuh merupakan beberapa tujuan, yaitu menginformasikan, mengajarkan, mendorong, dan keyakinan, dan merubah perilaku atau menggerakkan tindakannya, dan juga menghibur. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you.